Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Bapa Kau Setia.
kami mau punya hati seperti hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hati kami setulus hatinya Yusuf, setulus hatinya Maria. Tanpa ketulusan kami tidak mungkin memiliki hati yang seperti yang Kau mau. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, hanya Roh Kudus yang kami izinkan menguasai ruangan ini, bahkan menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Salam. Baik. Salam saudara. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi ini saya akan menyampaikan berita Natal, berbicara mengenai penguasaan diri. Jadi Natal itu makna yang terkandung di dalam Natal itu bukan hanya lahirnya Sang Juru Selamat, tetapi Natal itu sendiri punya berita, ya. Dan luar biasanya saudara, setiap tahun, setiap waktu, setiap kita merayakan Natal, ada berita yang disampaikan melalui Natal itu, ya, untuk kepentingan kita semua. Nah, pada siang ini saya menyampaikan tema mengenai penguasaan diri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Saudara, sekali lagi saya akan membacakan kepada saudara. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ada nilai penguasaan diri. Ada penguasaan diri yang luar biasa yang muncul di ayat ini, yang dilakukan oleh Yusuf, seorang yang tulus hati. Ini Yusuf belum tahu, saudara, kalau Maria itu mengandung karena Roh Kudus. Ini Yusuf tidak tahu, ya. Ini Yusuf tidak tahu, belum tahu. Baru di ayat 20 tahu, tapi di ayat ini belum tahu. Saudara bisa perhatikan bagaimana Yusuf menguasai dirinya. Ya, bayangkan kalau itu terjadi dalam diri kita. Ya, istri kita hamil, tunangan kita hamil. Wow, waduh, saudara-saudara itu yang dikasih Tuhan, kecewa enggak? Ya, sakit hati enggak? Kalau zaman sekarang pasang status, ya, wah, jadi menunjukkan rasa sakit hatinya, rasa kecewanya, ya, patah hati, wah. Tetapi Yusuf di sini, saudara, memiliki sebuah penguasaan diri yang luar biasa. Dikatakan di situ, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penguasaan diri yang luar biasa. Ya. Dia tidak mau orang lain tahu
dia tidak mau orang lain mendengar masalah itu. Dia begitu melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Ya. Yusuf dengan diam-diam, orang lain supaya nggak tahu. Saudara, giliran zaman sekarang, kalau suami istri bertengkar, ya, tonggone paham, ya, sing gak wahu-wahuan lah, gitu ya. Biasanya lungguh jejer, lu ngarep, gak jejer balas, ya. Kan ini nyolowedi gitu loh ya, nganeh-nganeh. Tonggone takon, yuk, sama tuh gak tau lu nggak sampai cacat tuh, yuk. Apa iku? Wis ngopo? Awas ngono cacakmu ku, kelakuane ngono iku. Wis iki begitu tolong, tak tinggal tapi yo apa maneh. Wis wong menungsa kaya ngono ku gak ono maneh. Delek omane sak dunya gak ono maneh iku tok ono 5 4 5 3 aja wong sitok ambek aku. Tapi gregeten aku. Kenapa seperti itu? Ya, seperti itu kenapa? Kadang-kadang ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, tapi penguasaan dirinya ini gak bisa. Saya dan saudara, hal ini perlu belajar. Orang bisa kecewa gak? Bisa. Sakit hati gak? Bisa. Lo gak ada malaikat saudara di sini. Orang bisa sakit hati, ya. Coba yang laki-laki. Kalau istri atau tunangamu, seandainya engkau posisimu seperti Yusuf, cewek yang kau cintai tiba-tiba hamil, mengandung, kecewa enggak? Mencak. Kecewa enggak? Ya? Ini hal yang menyakitkan sekali. Tetapi Yusuf berkata apa? Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf dengan diam-diam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertunangan menurut adat istiadat Yahudi, ya, itu telah sah menjadi suami istri secara hukum, namun belum berhubungan sebagai suami istri. Dan untuk melakukan sebuah pembatalan pertunangan secara tidak resmi itu sangat mustahil. Jadi orang Yahudi ini mulai pertunangan ini sudah diikat oleh hukum, sekalipun belum melakukan hubungan suami istri. Ya, makanya di ayat tadi dikatakan Yusuf dengan diam-diam menceraikan. Ada ikatan hukum di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal kali ini firman Tuhan kita dengar berkenaan dengan penguasaan. Ini baru tadi malam, saudara, saya sudah persiapan lain, tapi saya berdoa, saya harus ayat ini, ya puji Tuhan, ya memahami bahasa asli, memahami Alkitab, ya, sehingga dan karena itu Tuhan perintahkan, maka ya saya bisa menyampaikan pada pagi ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, penguasaan diri itu harus menjadi label orang percaya. Ini gak gampang, saudara. Betul. Sangat-sangat tidak gampang. Tapi saya sebagai laki-laki, saya sebagai suami, saya sebagai gembala, belajar betul dengan kehidupan seorang namanya Yusuf. Ya. Ini Yusuf itu bukan usianya ya wis tuwa gitu ya, wis istilah ngerti iso menikmat mangan asam garam gitu ya. Ya, jadi bukan seperti itu masih muda, gejolaknya itu wah tinggi.
Tapi Yusuf bisa dengan diam-diam. Ya, bisa dengan diam-diam. Apa dengan diam-diam? Nanti saya ceritakan di belakang khutbah saya pada pagi ini. Yusuf tidak serta-merta. Bisa saja Yusuf mempermalukan Maria. Ya, bisa saja. Sakit hati kok. Sakitnya tuh di sini kan gitu dulu ya. Sakit. Gak ada sakit di sini, saudara. Tapi kedua itu begini, ya. Turun gajian, turun bayar listrik, turun bayar rokok, gigi. Tapi sakit hati itu di sini, ya. Sakit hati itu, wah, ya. Wah. Tapi kedewasaan iman ini penting. Makanya tahun 2022 temanya Deep Insight, kedalaman iman. Orang-orang yang punya kedalaman iman setidaknya bisa menahan diri. Setidaknya pahamlah, gitu ya. Paham bagaimana bersikap di tengah-tengah ujian dan penderitaan. Betul, saudara, penguasaan diri ini, saya diajari Tuhan luar biasa. Ya, apalagi zaman masa-masa Renataru ini, wah, luar biasa. Ya, apalagi kalau malam minggu, wah, saudara, anak-anak muda malam minggu otaknya, pemikirannya ngape, malam minggu malam yang panjang, ya, gendaan, pacaran, dan macam-macam. Tapi bagi saya kalau malam minggu itu, saudara, itu harus bergumul betul-betul. Kenapa? Ada banyak cara iblis lakukan, ya, supaya fokus pelayanan saya ini tergeser. Tadi malam diundang di GKT, ya. Ternyata Oma, ya, pintu tengah itu gak dikunci. Melowo ini. Dan dapur saya itu kan, ya tuh ngerti pawon koyo ojo maneh kok disuruh wong. Kucing kerah gegeran, nerabas, remek. Nah, saya bayangkan teko mburi, saudara, mlebu ono laptop, ya teman. Dewa mbek iki kesak untuk ono laptop. Tapi ya puji Tuhan, ya. Ya, ya itu Pak, ya. Seperti itu. Memang untuk melayani, untuk mempergumulkan sebuah momen besar, ya. Karena Renataru ini besar, ya. Tuhan menyampaikan suatu perintah, persiapkan jemaatku. Berarti saudara-saudara itu orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Persiapkan jemaatku setiap tahun untuk menghadapi tahun berikutnya. Kemarin bayar lunas vilanya, ya. Tapi pemilik vilanya cerita-cerita tanda-tanda sama saya, ya kan? Akhirnya singkat cerita terakhir ngomong begini, besok mobilnya cukup nggak Pak bawa kasur? Tuh, maksudnya apa Bu? Tak kasih kasur Pak, ya. Ada itu baru, villa nggak terpakai. Nanti kalau setelah retreat bawa pulang. Ono nggak? Ya, villa ngongkon sing mari nyewa mulai digawani kasur. Ono nek KPKS. Satu dak. Loh, nek situ dak. Bangkrut dari ini Bang. Wong seket siji. Lah terus mari ngono tuh terkes apa gitu. Kasti lucu. Ngene lho sama dengan kasti. Tolong mana? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam mengumpulkan ini, bergejolak. Saya nggak bergejolak ketika minus 5 juta. Ya, tahun berapa itu? 2016. Elitanya, saya kurang 7 juta Pak. Bata. Terus nek budal apa? Budal aja. Budal sudah. Di Mojokerto ditelepon teman saya. Bro, wis tak kirim 8 juta. Loh, kurang 5 juta, minus nih loh saudara. Bagiku gak kegi. Betul loh. Aduh,
iki lho pekerjaane Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan sesuai dengan rencana-Mu, dan aku berjalan di jalan-Mu. Selebihnya terserah Tuhan. Kadang-kadang sing ngeboti ati wono ae. Ya. Sing iki, ya toh. Ya itu sih ngeboti ati. Ya. Ya, itu enggak apa-apa. Ya. Kalau nekak ini kan pendeta ini kurang belajar penguasaan diri. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yusuf orang benar. Ya. Yusuf sebagai orang benar. Orang benar itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini dikayos. Orang benar itu tidak tahan kalau menghadapi atau melihat sesuatu yang ganjil. Ya. Orang benar itu tidak mau membiarkan begitu dosa merajalela atau berkembang atau hidup gitu. Makanya ketika Yusuf sebagai orang benar tidak mau kehamilan Maria tunangannya itu dibiarkan berlalu begitu saja. Enggak. Atau ditutupi. Enggak. Bagi Yusuf, karena pada waktu itu dia belum ngerti ini adalah pelanggaran hukum, dan menyiratkan bahwa Maria tidak setia. Orang benar itu, saudara, nek ngerti salah, nek ngerti dosa, nek ngerti gak bener, gak tahan. Segera, ya bahasanya itu, segera diselesaikan. Suami istri kalau ngerti ada sesuatu yang gak bener, segera, jangan sampai terjadi bom waktu di kemudian hari. Oh, ini kelakuan Yusuf, saudara. Orang benar dikayos itu nggak tahan. Nek ono salah, ono dosa nggak tahan. Segera kudu selesai, harus selesai, beres. Ini Yusuf. Yusuf bisa saja melakukan ini, mengekspos kehamilan Maria, ya. Dan Maria menanggung malu, yaitu perceraian. Bisa saja mengekspos. Maria menanggung malu. Tapi orang benar, sekalipun dia tidak tahan akan dosa, tidak tahan melihat ketidakberesan, tapi dia tetap menjadi orang beres. Dia tidak punya rencana, dia tidak punya kepahitan, dia tidak punya usaha bagaimana untuk bisa mempermalukan Maria yang dianggap saat itu Maria menyakiti hati. Atau menceraikan dengan memberikan sertifikat tertulis dengan 2 saksi, bisa. Ya. Atau dengan melanggar hukum, dengan tetap bertunangan dengan Maria, bisa. Ya. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menceraikan dengan diam-diam. Ia tetap taat hukum dan tetap berbelas kasihan secara diam-diam, sehingga membuat orang lain tidak menyadari atau mengetahui masalah yang sebenarnya. Ini artinya diam-diam. Jadi diam-diam itu bukan artinya nggak sopo-sopoan, ya. Iya, kadang-kadang tuh orang sing kuat juga. Dino gak sopo-sopoan, menurutku ya. Aku kok ya gak kuat sih, sopo-sopoan, ya, turu situ ada ngetan, situ ada mulon. Menurutku, piye menurut ya. Loh, saya itu kalau tidur itu sendirian takut juga nggak berani. Ya, maunya ditemani ibu. Kalau sendirian itu rasanya, ya apa ya, nggak enak. Ya, loh iya. Oh, zaman sekarang ada masalah sedikit, siwa-siwaan, kawan. Lu kan Alkitab bilang, Pak, Yusuf menceraikan diam-diam, gak ngomong, lambimu. Diam-diam gak begitu, tetap taat hukum, tetap berbelas kasihan secara diam-diam. Dia mengupayakan orang lain tuh gak ngerti. Lu kula niki lho Pak, gegeran kali bojo kula mboten pernah ngomong tangga, mboten ngomong tanggamu maca. Biasa ngomong, "Halo, hai, apa kabar? Mangan lho ya, mau dahar ya."
balas saiki nambah bojo. Lho iya rek, bojoku rek wis nyambut gawe, masih elek-elek ireng-ireng gendut-gendut to, ya kuru-kuru penceng-penceng lho, iku ngono bojoku. Ya tak celuk sayang, oh bener banget sama komentar luar biasa. Coba suatu hari masih rame ngono iku, kayak bledek tengah esuk. Terus malam sepi malam ini. Kok sepi, Mbak? Namanya aku lagi doa. Ya kan lucuin. Ya. Tidak seperti itu Yusuf. Yusuf diam-diam mengupayakan, ini penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Natal ini, ayo antar jemaat, antar keluarga, upayakan sungguh-sungguh supaya ketika ada masalah, ada aib, orang lain tidak ngerti. Yang tahun lalu, itu ya, ada yang MBA, married by accident, ini betul ya? Mana belum? Terus ngerti sama bulan, lo baru ngaku nutup terus dah. Itu bener, tak panik canggih mulai. Aku nanti lupa, ikut nanti kata anak gereja kerja nang Pasuruan. Itu kan terus nutupi. Takon mana kerja nasa Pasuruan. Ya bisa nolak muka-muka deh rezeki sing ati. Delalah kersane Gusti Pangeran. Buah Pak masang di Facebook. Itu kan ada ya. Lo gimana tak tutupi gerangan yang masang di Facebook. Puji Tuhan dapat cucu Gusti Allah Pangeran ya ampun. Kok ge ana umat sing kaya ngene. Ya ta. Ngetak wong ini hukumane suwe tak gak ngono. Ini kalau gendeng begitu. Kita bukan setuju dengan aib. Tapi kalau bisa antar keluarga, antar jemaat saling nutupi, salah tegur ojo dirasani. Apalagi suami istri. Saudara, rukun iku agawi santoso, rukun iku dadi berkat. Rukun itu besar, sakit dan sakit kerat itu. Pak Mian bukas dikit, dia tuh gak tahu aku. Pak Mian itu, sopo Pais, Pak Mian, boleh bukas di, bukas di, Pak Pais nopo, sekarang bukas di, ini ku waktu Pak Mian, soalnya Pak Mian buatan kerja, durung krungu. Lu betul saudara, bukan muji-muji durung krungu sampai saiki ngono lho. Ana masalah yo nang jero kono dhewe, keuntelan dhewe, ngomong dhewe. Nek ana perlu didoakno pendetane dikandani. Masih gak dikandani pentina itu gak doa kabeh. Begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal itu harus seperti itu. Ya. Aduh. Ya. Harus seperti itu. Bikin status nggak apa-apa, status yang membangun. Ya, status yang menjadi berkat. Begitu. Ya. Jangan kemeropok Pak Abi itu. Ngerti Wil, kemeropok Wil. Karena kalau dia ngono Wil, dia ngerti nih ngomong kemeropok hatiku Pak. Kalau dia Wil, ngerti. Kalau nak ngono itu, penguasaan diri ini penting. Saudara. Penguasaan diri itu penting. Belajar dengan Yusuf, ya, dengan diam-diam, tanpa iki wong Kristen sing teman-teman, wong Kristen sing deep invite, punya kedalaman yang sungguh-sungguh. Itu. Ya. Nah, si Yusuf ini melakukan win-win solution. Artinya Yusuf ini sebenarnya sudah melakukan sebuah rencana yang baik. Rencana yang luar biasa, rencana yang tidak mengganggu siapapun, rencana yang tidak merugikan siapapun. Itu win-win solutionnya Yusuf. Tidak ada yang dilakukan antara kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Yusuf, Maria tidak dirugikan. Yang baik menurut manusia belum tentu terbaik menurut Allah. Belum tentu terbaik menurut Allah. Yusuf melakukan rencana yang luar biasa. Ya, baik
Gak mengganggu, gak merugikan, gak merusak. Bukan karena kepentingan dirinya sendiri. Enggak. Tapi di mata Tuhan kurang. Salah. Malaikat Tuhan hadir untuk menyampaikan pesan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Iki, saudaraku yang dikasih, ini siapa? Allah gak menyalahkan. Dan memang Yusuf sendiri, saudara, sudah melakukan bimbing solution, memberikan cara terbaik, memberikan jalan keluar yang terbaik. Tapi menurut Tuhan, dorong. Jalan keluar yang terbaik ini, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Karena anak yang di dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Di sini siapa? Malaikat itu memberikan peneguhan kepada Yusuf. Dia katakan anak Daud. Ini artinya klaim atas keturunan Daud, ya, kepada Yusuf sebagai silsilah dari Yesus Kristus. Anak yang kau kandung itu adalah juru selamat, itu maksudnya. Karena nubuatan dari Alkitab, juru selamat itu dari kota Daud, dari keturunan Daud. Ini diteguhkan, saudara. Manusia itu perlu peneguhan. Sekalipun keputusannya benar, sekalipun keputusannya itu nggak salah, ada satu peneguhan diteguhkan. Yusuf, anak Daud. Kenapa nggak bilang Yusuf, jangan takut mengawini Maria, karena anak yang ada dalam kandungan itu adalah Roh Kudus. Tapi disampaikan di situ Yusuf, anak Daud, artinya klaim atas keturunan Daud, ya, sebagai silsilah dari Yesus Kristus, juru selamat. Jangan takut. Engkau yang menjadi silsilah sang juru selamat, silsilah Yesus Kristus. Jangan mundur. Pobeo. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, jangan takut, saudara. Tapi terjemahan menurut Alkitab, latar belakangnya saat itu, dikatakan mundur dari melakukan sesuatu atau melarikan diri. Yusuf, jangan melarikan diri. Yusuf, jangan mundur, maju. Kenapa? Diteguhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu memberi peneguhan. Dan yang saya alami, khususnya di Rena Baru ini, secara manusia capek, saudara. Ya, secara manusia nih salah, wis kayak pendeta-pendeta liyan yang malam tahun baru doa kipas-kipas, kawalnya sama Tuhan. Tuhan teguhkan. Ya. Aku perintahkan kepadamu, persiapkan. Karena tantangan-tantangan ke depannya bukan tantangan yang berat. Dunia semakin ke depan bukan dunia yang baik-baik saja. Persiapkan jemaatku, saudara. Jadi saya harus taat. Zaman sekarang saya pokoknya taat. Entah gimana-mana, yang penting taat. Puji Tuhan sekarang yang ikut 50 lebih, ya. Jangan sampai ada yang pobeo, ya, mundur dalam melakukan sesuatu atau melarikan diri karena masalah, tapi justru maju. Tambah oleh kurang ojo. Kan sik minus lho, Pak. Apa ada minus? Duit kok gede. Minus, lho dia minus. Apa gak minus? Minus, ya kan? Tapi ya Tuhan itu tepat waktu gitu. Tuhan itu sengaja goyang-goyang hati kita itu, ayo ya kalau ya kalau ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau itu Pak, itu Tuhan itu begitu, ya, gitu, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, jangan takut, ya, jangan takut, karena Aku menyertai. Ojo mundur,
Yusuf, ojo mundur. Anak yang dikandung Maria itu adalah anak dari Roh Kudus. Jangan mundur, Yusuf. Jangan mundur dari semangat itu. Jangan mundur dari apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan. Saudara, jangan berpikir saya mengasihi Tuhan, tapi berpikirlah saya dikasihi Tuhan. Jangan berpikir saya menyayangi Tuhan, berpikirlah saya disayangi Tuhan. Beda Pak, beda. Kalau kita berpikir saya mengasihi Tuhan, saya menyayangi Tuhan, uripe cuma menghakimi. Ono sing ngene dihakimi lah, ya ngono iku wong Kristen kok model ngono. Ono ngene, dan sebagainya. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita ini dikasihi Tuhan, bayangkan saudara, hidup kita ini siapa? Orang berdosa, tapi disayangi Tuhan. Natal ini membuktikan kita disayangi Tuhan, kita dilawat. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, menjadi sang juru selamat untuk kita. Ini kita disayangi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari sebagai umat Tuhan, mari hidup memiliki sebuah penguasaan diri yang luar biasa. Jangan turuti hatimu kalau hatimu belum dipenuhi Roh Kudus. Jangan dituruti perasaanmu kalau perasaanmu belum disucikan oleh firman Tuhan. Tapi turutilah Roh Allah. Apa dan bagaimana yang harus saudara dan saya lakukan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ujian yang belum kita pahami, yang belum kita mengerti. Kuasai diri. Kuasai dirimu, mendekat kepada Allah. Mendekat dan mendekat. Maka Tuhan akan terus menolong, memberkati, dan menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Ampuni kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu. Biarlah penguasaan diri ini betul-betul memenuhi hati dan pikiran kami. Bapa, kami mau menteladani Yusuf, orang yang di luar pengetahuannya ketika Maria mengandung Tuhan. Yusuf, saya percaya, kami percaya Tuhan, Yusuf sama dengan manusia-manusia pada umumnya. Ada kekecewaan, ada kebimbangan, mungkin ada sakit hati. Tapi Yusuf bertindak dengan sempurna, bertindak dengan benar, karena Yusuf orang benar. Bertindak dengan tepat, tidak merugikan Maria, tidak merugikan siapapun. Dia memiliki win-win solution yang luar biasa. Win-win solusi yang luar biasa. Tuhan, biarlah penguasaan diri Yusuf terjadi dalam hidup kami. Biarlah Natal ini, Natal yang boleh kami semakin belajar bagaimana kami bisa menguasai diri kami. Di tengah-tengah kesulitan, kondisi, persoalan hidup, biarlah kami bisa menguasai diri kami. Dan kami harus bercerita saja kepada Tuhan, berdoa saja kepada Allah. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya apapun yang menyakitkan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami akan mampu melewatinya. Dan Tuhan beserta kami tatkala kami bisa menguasai diri kami. Ampuni kami yang hari-hari ini kami mengikuti emosi. Tolong Tuhan, pimpin kami, karena kami tahu ada rencana indah di balik setiap pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Kami tidak akan melarikan diri, kami tidak akan mundur
dari segala sesuatu yang kami lakukan. Tolong kami, biarlah kami menjadi umat-Mu yang semakin rendah hati dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.